alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim alaihi wa alihi. Pertama-tama yang saya hormati guru sejarah kebudayaan Islam yaitu Abi Amirullah SKDI, dan yang saya banggakan Profil Rasidin Utsman bin Affan. Profil Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di Taif, Jarziyah, Arab pada 579 Masehi atau 42 tahun sebelum Hijriahnya Nabi Muhammad SAW. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Ubay bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Hir bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nama panggilan Utsman bin Affan adalah Abu Ham dan Abdullah Al-Quraisy Amirul Mukminin Zulnurain wa Hijratain. Utsman bin Affan berasal dari Bani Umayyah. Ayahnya bernama Affan bin Al-As dan ibunya bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Ubayd bin Abdus Syam, dan neneknya Ummu Hakim al-Bait binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah dari pihak bapak. Proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengangkat menjadi khalifah melalui dewan pemilihan khalifah, yaitu semacam tim tormatur yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ada 6 orang kandidat yang diusulkan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Wa'am, dan Talhah bin Ubaidah. Namun Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zabir bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah mengundurkan hingga tersisa Ali bin Thalib dan Utsman bin Affan yang tersisa. Setelah dilakukan jajak pendapat, masyarakat mayoritas menginginkan Utsman bin Affan yang menggantikan Umar bin Khattab sebagai khalifah ketiga. Pada bulan Muharram 23 Hijriah atau 644 Masehi, Utsman bin Affan menjadi khalifah pada usia 70 tahun. Utsman bin Affan menjabat menjadi khalifah selama 12 tahun atau 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 655 Masehi. Prestasi Utsman bin Affan melakukan ekspansi wilayah dan membentuk armada angkatan laut. Pemerintah berhasil menguasai Barokah, Tripoli barat, bagian selatan negeri Nuba di Afrika, Amerika Tabarista, Amudarya, negeri-negeri Balkah, Hara, Kabul, Haganah, di Turkistan, di Asia, di Cyprus, di Eropa di bawah pemerintah Utsman bin Affan. Umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Rakyatnya mampu naik haji berkali-kali. Utsman bin Affan membangun kepolisian dan
pengadilan yang sebelumnya selalu digelar di Masjid Muhammad Al-Quran dan kemudian digandakan untuk dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, Kufah, dan Madinah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wassalam alaihi wa ala alihi. Yang terhormat Ibu dan Bapak Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Bogor, khususnya Sejarah Kebudayaan Islam Abi Amirullah SPDI, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 kelas 7J yang beranggotakan Eza Rifaidiani Ibrahim, Farida Talita Yasmin, Farlan Khairi Fadilah, dan Fatimah Safa Zahra. Materi yang akan dibahas yaitu profil Utsman bin Affan, proses pengangkatan Utsman bin Affan, dan prestasi Utsman bin Affan. Profil Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di Taif, Jazirah Arab pada 579 Masehi atau 42 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi Al-Ash bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Utsman bin Affan merupakan salah satu dari 10 sahabat Rasulullah SAW yang diberitakan sebagai penghuni surga. Utsman bin Affan merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga dan merupakan salah seorang sahabat Nabi yang mendapatkan petunjuk. Memiliki akhlak yang sangat mulia, pemalu, dermawan, dan terhormat. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang menjabat selama 12 tahun. Ia diangkat melalui Dewan Pemilihan Khalifah. Proses terpilihnya Utsman bin Affan. Cara terpilihnya Utsman bin Affan menjadi khalifah adalah dengan keputusan Majelis Syura yang terdiri dari 6 orang. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abu Waqqas. Majelis Syura ini dibentuk oleh Khalifah Umar sebelum ia wafat. Awalnya terpilih 3 kandidat, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kemudian mengundurkan diri. Tersisa Ali dan Utsman, yang akhirnya memberikan khutbahnya tentang keistimewaannya dan janjinya selama masa pemerintahan nanti. Atas kesetujuan banyak umat muslim, akhirnya Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah oleh Abdurrahman bin Auf di depan umat muslim baik dari golongan Muhajirin dan Ansar. Prestasi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan dipilih di usia 70 tahun. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Selama itu prestasi yang dicapai Utsman bin Affan adalah A. Kodifikasi mushaf Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan, pengumpulan dan penulisan Al-Quran disebut mushaf Utsmani atau Al-Imam. Himpunan Al-Quran digandakan menjadi 4 buah oleh Zaid bin Syabit, dibantu oleh Abdullah bin Zubair, Said bin Asih, dan Abdurrahman bin Haris. Dari 4 mushaf tersebut didistribusikan ke beberapa wilayah, yaitu Mekah, Suriah, Basra, dan Kufah. Kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan atas saran Hudzaifah bin Yaman. Hal ini disebabkan banyak terjadi perselisihan tentang cara baca dan susunan surat dalam Al-Quran. 2. Renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat pertama kali tiba di Madinah dari perjalanan hijrahnya, masjid ini pada mulanya hanya kecil dan masih sangat sederhana. Dengan semakin banyaknya jumlah umat Islam, maka Khalifah Umar bin Khattab mulai memperluas masjid ini. Masjid Nabawi telah mulai dibangun sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, yang kemudian dilanjutkan merenovasinya
dan perluasnya oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selain diperluas, Masjid Nabawi juga dibangun dengan bentuk dan coraknya yang lebih indah. Pembentukan Angkatan Laut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel. Muawiyah saat itu menjadi gubernur Suriah, mengusulkan dibentuknya Angkatan Laut. Usul itu disambut dengan baik oleh Khalifah Utsman bin Affan. Tujuan dibentuknya Angkatan Laut adalah untuk melindungi wilayah Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel yang telah diliputi lautan. Dalam perkembangannya, Angkatan Laut itulah yang kelak akan membawa misi dakwah Islam ke daratan Eropa, bahkan sampai Indonesia. Perluasan wilayah dakwah Islam. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pertama, perluasan ke Khurasan. Utsman bin Affan mengutus Sa'ad bin As dan Uzaifah bin Yaman memimpin pasukan Islam ke Khurasan. Kedua, perluasan ke Armenia. Salman Rabiah al-Bahili diutus Utsman bin Affan berdakwah ke Armenia. Sebagian besar rakyat Armenia saat itu menyambut tentara Islam dengan sukacita. Ketiga, perluasan ke Tunisia. Utsman bin Affan memerintahkan Abdullah bin Sa'ad untuk menaklukkan Tunisia yang telah dikuasai oleh Romawi. Dengan bantuan rakyat Tunisia, akhirnya daerah tersebut dapat dikuasai pasukan Islam. Keempat, menaklukkan Rai dan Azerbaijan. Dan kelima, perluasan dakwah Islam ke Amuriah dan Siprus. Sekian dari kami meminta maaf sebesar-besarnya apabila mempunyai kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.